Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proyeksi ortogonal suatu vektor. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang sudut antara dua vektor. Ini rumusnya, cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak rumus ini? Ya, rumus ini masih sama atau diambil dari rumus hasil kali skalar dua vektor di video sebelumnya ya. Jadi kalau untuk mencari hasil kali skalar dua vektor atau A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Tapi kalau untuk mencari cos theta, ya ini rumusnya. Jadi masih pakai rumus yang sama gitu ya. Karena sudah dibahas sebelumnya, jadi langsung ke contoh. Diberikan vektor-vektor posisi titik A, B, dan C berturut-turut. Vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 4k. Vektor B 5i kurangi 2j tambah k, dan vektor C 3i tambah 5j tambah 2k. Tentukan besar sudut ABC. Nah, seperti ini. Dimisalkan tetanya di sini. Kan? Tentukan besar sudut ABC, karena yang ditanyanya ABC ya. Sudut ABC berarti ada pada tetanya. Kalau sudutnya di sini, berarti kita menggunakan panjang dari kedua sisi yang mengapit sudut itu, ya kan? Yang panjang yang mengapit sudut theta di sini ada BA dan ada BC. Karena BA belum ada vektornya di sini, maka kita cari dulu vektor BA. Nah, cara nyarinya masih ada ingat kan? Vektor BA, A sama B udah ada ya, A, B, C lengkap udah ada. Berarti ini vektor A dikurangi vektor B. A kurangi B. Sama dengan A-nya. Kita pakai vektor kolom aja ya. A-nya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lalu B-nya 5, negatif 2, 1. 5 negatif 2, 1 sama dengan 2 kurangi 5 negatif 3, 3 kurangi negatif 2 5, 4 kurangi 1 3, jadi negatif 3 5 3. Nah, langsung karena nanti kita bakal butuh panjangnya, kita langsung cari aja panjang BA. Akar kuadratkan dari semua anggotanya. Negatif 3 dikuadratkan tambah 5 kuadratkan tambah 3 juga dikuadratkan. 9, 25, 9, 43. Akar 43 bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya? Jadi udah segini aja. Terus udah ada BA, terus kita cari BC. Vektor BC berarti C kurangi B. C-nya 352 kurangi B-nya 5 negatif 2 1. Sama dengan 3 kurangi 5 negatif 2, 5 kurangi negatif 2 7, 2 kurangi 1 1. Nah, kita cari panjang BC-nya juga. Negatif 2 kuadrat tambah 7 kuadrat
tambah 1 kuadrat. Ini berapa? Langsung aja ya. Ini 4 tambah 4, 9 tambah 1. Jadi 54. 54 bisa kita sederhanakan. Ini perkalian 9 kali 6. Berarti 9-nya diakarin jadi 3. 6-nya nggak bisa, jadi masih akar. Jadi akar 6. 3 akar 6. Yang kita butuhkan ini nyari panjang udah. Lalu perkaliannya ya. A dot B. Jadi kalau di sini perkalian antara BA dot BC. BA dan BC ya. Sama dengan BA-nya negatif 353 dot BC-nya negatif 271 sama dengan negatif 3 kali negatif 2, 6 tambah 5 kali 7, 35 tambah 3 kali 1, 3. Jadi berapa ini? 44. Cos theta sama dengan dari rumus ini ya, BA dot BC dibagi panjang BA kali panjang BC. BA dot BC-nya 44 dibagi panjang vektor BA-nya akar 43 kali panjang vektor BC-nya 3 akar 6. Nah, karena kita mau mencari cos theta, jadi karena bentuknya bukan sudut istimewa, jadi ini udah pasti pakai kalkulator. Nah, ini hasil pembagiannya itu 0,9131068. Ini pakai kalkulator ya. Jadi kalian coba cek sendiri aja hasil dari ini 0,9131068. Nah, ini baru cos theta. Yang ditanyakan sudut ya, sudut ABC. Ini belum berupa sudut. Ini baru nilai cos theta. Nah, kalau nyari theta ini sendiri gimana? Masih pakai kalkulator ya. Theta ini itu didapat 24,06 derajat. Jadi besar sudut ABC-nya atau sudut theta-nya ini ya. Sekarang baru masuk ke proyeksi ortogonal suatu vektor. Proyeksi skalar ortogonal. Nih, ada gambarnya ya. Coba perhatikan gambarnya. Vektor OA, ini, vektor OA itu dilambangkan dengan A, dan vektor OB dilambangkan dengan B, serta sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah theta. Kan sudut yang diapitnya adalah theta. Jika garis OA diproyeksikan ke garis OB, diproyeksikan dari garis OA diproyeksikan ke garis OB, dan misalkan hasil proyeksinya itu adalah OC, kan diproyeksikan ya, jadi hasilnya itu adalah OC yang dilambangkan dengan C, maka segitiga OCA itu merupakan segitiga siku-siku, yang siku-sikunya ada di sudut, ada di C. Ya, jadi dapat disimpulkan panjang proyeksi vektor A ke B adalah panjang C. Karena hasil proyeksinya C ya. Panjang C sama dengan A dot B dibagi panjang B. Sedangkan kalau dibalik, panjang proyeksi vektor B ke A itu tetap C ya, karena hasil proyeksinya C.
itu panjang C, cuma kalinya dibalik. Yang asalnya A dot B untuk A ke B, kalau B ke A itu B dot A dibagi panjang vektor A. Vektor proyeksi. Ya, kalau tadi proyeksi skalarnya, sekarang vektor proyeksi A terhadap B. Masih dengan ilustrasi yang tadi ya. Kita lihat ilustrasi gambar yang tadi. Nih. Vektor proyeksi A terhadap B adalah OC. Tadi gitu kan. Ada OC. Atau yang dilambangkan C, atau biasanya akan dipakai juga biasanya E. Gitu ya. Vektor proyeksi OC berimpit dengan vektor B. Ya kan, karena mereka terletak dalam satu garis, mereka segaris gitu kan ya, jadi letaknya pun berimpit. Nah, sehingga rumusnya begini, jadi dilambangkan juga dengan E ya. Vektor proyeksi A terhadap B adalah E sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali B, atau bisa juga seperti ini penulisannya, A dot B per panjang B dikali B per panjang B. Gitu ya. Jadi mau pakai yang ini boleh, atau yang ini boleh. Contoh. Yang pertama, tentukan vektor satuan dari A 2I tambah J tambah 2K. Vektor satuan A. Atau dilambangkannya gini ya, ini kan vektor. Nah, gini ya, masih ingat yang di video sebelum-sebelumnya. A dibagi panjang A. Ini rumusnya kan, panjang vektor satuan. Untuk A yang ini ya. A-nya di sini udah ada, tinggal panjang A yang kita cari. Panjang A sama dengan akar, dikuadratin semuanya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 4 tambah 1 tambah 4. Jadi 9 ya. 9 berarti 3. Vektor satuan A itu sama dengan A-nya ini. Dalam vektor kolom aja nulisnya. 2, 1, 2 dibagi panjang A-nya 3. Atau bisa ditulis 1/3 dikali 2, 1, 2. Yang kedua, diberikan vektor A 3I tambah 4J tambah K dan vektor B sama dengan 2I tambah J tambah 2K. Tentukan vektor proyeksi A terhadap B. Sekarang vektor proyeksi ya, yang tadi, yang E tadi. Oke, rumusnya sendiri, vektor proyeksi itu tadi apa? Ini ya, E sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B dikuadratkan kali B. Kita butuhkan pertama A dot B. Kita kalikan dulu A kali B. A dot B ini dalam vektor kolom aja. 3, 4, 1 dikali B-nya 2, 1, 2. Sama dengan 3 kali 2, 6. Tambah 4 kali 1, 4. 1 kali 2, 2. Jadi 12. Lalu yang kita butuhkan panjang B. Panjang B sama dengan arti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan 4, 1 tambah 4. Jadi akar 9 sama dengan E sama dengan
A dot B dibagi panjang vektor B kuadratkan kali B sama dengan A dot B-nya itu 12 bagi panjang B-nya 3 dikuadratkan kali vektor B-nya 2, 1, 2. Sama dengan ini 12 per 9 kali 212. Sederhanakan 12 per 9-nya jadi, nyambung sini ya, bagi 3 ya, jadi 4 per 3 dikali 212. Karena ini bentuknya vektor ya, ini vektor berarti harus menghasilkan vektor. Jadi yang E ini kita kalikan. Ini dikalikannya boleh dalam bentuk vektor kolom lagi, boleh dalam IJK. Tapi saya di sini dalam IJK aja ya, karena kalau dalam vektor kolom ini karena pecahan nantinya panjang ke bawah. Jadi dalam IJK aja. 4 per 3 kali 2 itu 8 per 3 I tambah 4 per 3 kali 1. 4 per 3 J tambah 4 per 3 kali 2. 8 per 3 K. Oke, jadi inilah hasilnya. Oh ya lupa, tadi yang ke satunya ini belum dibentuk vektor ya. Karena ini kan vektor satuan, berarti hasilnya juga harus berupa vektor. Jadi ini sama kayak tadi ya, bentuk IJK aja. 1 per 3 kali 2. 2 per 3 I. Tambah 1 per 3 kali 1. 1 per 3 J. Tambah 1 per 3 kali 2. 2 per 3 K. Jadi ini hasilnya. Ya, alhamdulillah. Jadi materinya sampai sini. Untuk bab vektor selama semester 2 kita tutup dengan proyeksi skalar ya. Jadi materinya beres sampai sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan tadi, dalam penulisan, dalam penyebutan, dalam perhitungan. Ya, mohon segera dikoreksi kalau ada salah. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.